guys di sini. Selamat datang di segmen Rempon Janda atau review handphone jadul dan mempesona episode ketiga. Dan handphone atau smartphone yang akan kita bahas kali ini menurut saya sangat unik dan sangat menarik. Pertama dari segi harganya ini cuma 400.000 aja. Dan dengan harga 400.000 kalian bisa mendapatkan smartphone Android yang sudah bonus dengan kamera pocket dan juga kamera mirrorless. Kenapa saya bilang bonus kamera pocket dan juga kamera mirrorless nanti akan saya jelaskan. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Panasonic Lumix P02D. Ya, kalian nggak salah dengar, Lumix, yang berarti dia juga memiliki produk di kamera seperti mirrorless dan juga DSLR. Sebenarnya Panasonic Lumix ini nggak cuman ini aja smartphone-nya, tapi ada beberapa. Dan yang saya tahu itu adalah CM1 yang lensanya itu kalau nggak salah menggunakan lensa Leica. Tapi kita akan yang bahas yang murah aja, yang 400 ribuan ini, karena yang CM1 itu saya cari-cari di e-commerce juga belum ada. Dan secara packaging atau boxnya, smartphone ini tuh nggak hanya gambar smartphone-nya aja, tapi di sini itu ada gambar kayak seolah-olah ada orang motret yang menandakan kalau selling point atau gimmick marketing dari Lumix Phone P02D ini adalah kamera pocket yang ada di smartphone. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu, misalkan beli ini, dikiranya mungkin beli kamera pocket, bukan beli smartphone. Makanya judulnya saya kasih judul smartphone 400.000 bonus kamera pocket. Atau bisa juga sebaliknya sebenarnya, kamera pocket bonus smartphone. Ya terserah kalian aja sih. Oke, jadi secara packaging warnanya putih dan cukup kecil seperti ini. Di sini ada tulisan Lumix dengan keterangan 13,2 megapiksel, 22 mm wide angle kamera yang resolusinya 4160 x 320. Kemudian di bagian atasnya ada nomor IMEI, kemudian juga barcode, nomor postel yang ini kayaknya dimasukkan ke Indonesia itu tahun 2017. Kemudian di bagian belakangnya ada tulisan spesifikasi yang akan saya bacakan. Jadi dia sistemnya pakai Android, prosesornya dual core 1 GHz, flash memory yang ini adalah RAM-nya 1 GB, kemudian ROM-nya 2 GB. Kemudian displaynya dia pakai 4 inch dengan resolusi 540 x 960. Kameranya memiliki resolusi yang cukup tinggi untuk sekelas HP 400 ribuan. Dan HP ini tuh baru ya, nggak second. Jadi kalau kalian nanti di link pembelian di deskripsi, itu adalah link pembelian untuk HP baru yang harganya 400.000. Cuman yang ini memang udah saya buka, tapi saya jelaskan lagi biar kalian, kalau misalkan kalian beli, kalian bisa tahu informasi dan juga apa aja yang akan kalian dapat. Kemudian konektivitasnya ada Wi-Fi, ada Bluetooth, cuman nggak ada keterangan Bluetooth versi berapa, Wi-Fi versi berapa. Medianya ada FM radio, MP3, dan juga MP4. Micro SD-nya ada dan dia up to 32 GB. Jadi dia bisa membaca micro SD sampai 32 GB. Dan untuk varian warnanya ada gold, black, dan pink. Dan yang aneh, saya itu beli yang warna hitam, tapi packagingnya di bagian luar ini warnanya pink, tapi HP-nya warna hitam. Sebentar, saya buka dulu ya. Sebenarnya ini udah saya buka, tapi saya unboxing lagi biar kalian nanti misalkan beli, kalian bisa tahu apa aja yang akan kalian dapat. Untuk sistem experience unboxingnya biasa aja. Apa karena memang harganya terlalu murah, jadi saya nggak terlalu excited untuk membukanya. Tapi setelah saya coba 2 hari ini, HP ini surprising banget. Nanti akan saya jelaskan ya. Oke, jadi di dalamnya ada HP-nya sendiri. Seperti ini, HP-nya kecil banget. Kemudian kalian akan mendapatkan charger. Yang chargernya ini cukup unik, jadi kalian dapat 2. Yang ini untuk konektornya seperti ini. Kalau misalkan jack kalian lubangnya terlalu besar, kalian bisa pakai yang kecil ini. Nah, kemudian kalian akan mendapatkan kabel data, dan di sini ada kertas garansi NLG, kartu garansi NLG. Mungkin NLG ini adalah distributornya. Kemudian di sini ada buku panduan pakai. Oke, jadi ini adalah penampakan HP-nya, dan kalau kalian lihat di bagian atas ini ada tulisan NTT Docomo. Apa itu Docomo? Docomo itu adalah iklan pasta gigi anak-anak ya. Kalau kalian masih ingat kan ada slogannya Docomo, Docomo, teman baikku. Teman baikku. Ya kayak gitulah kira-kira iklannya. Nggak, bercanda. Jadi Docomo ini adalah sebuah provider yang dari Jepang. Kalau di sini tuh sama kayak Telkomsel, kemudian Indesit, kemudian XIL, dan lain-lain seperti itu. Ya, pokoknya provider dari Jepang gitulah. Dan HP-HP dari Jepang itu biasanya memang ada tulisan Docomo seperti ini. Dan biasanya udah nggak pakai di Jepang, akhirnya dijual belikan di Indonesia. Dan untuk HP-nya ini menurut saya enak untuk dipegang dalam satu tangan ya. Karena saya terbiasa menggunakan HP yang 7 inch, jadi saya biasanya itu menggunakannya dengan 2 tangan seperti ini. Tapi kalau ini pakai 2 tangan kayak
terlalu kecil. Jadi yang enak itu memang satu tangan seperti ini. Kemudian di bagian atasnya ada charging port yang bentuknya micro USB seperti ini. Kemudian di sebelah kanannya ini terdapat banyak menu juga. Di sini ada menu untuk jepret kameranya. Kemudian di sini ada volume up and down. Di sini ada screen unlock dan juga lock, dan juga untuk tombol power. Dan kalian juga bonus anten juga. Ini HP apa TV ya? Kok ada antennya sekali. Jadi untuk membuka antennya ini agak ribet karena saya kukunya baru aja dipotong-potong. Pokoknya intinya diambil dari lekukannya di sinilah. Di sini ada lekukan, kemudian di sini ada anten. Nah, kemudian kalian bisa nonton TV. Tapi nggak ada aplikasi TV bawaan, jadi sepertinya ini hanya penguat sinyal. Tapi buat kalian yang mungkin punya HP ini dan lebih tahu tentang antena ini untuk penguat sinyal atau untuk penguat TV, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi HP-nya ini udah nyala, tapi akan saya matikan lagi. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan di bagian belakang, di bagian dalamnya ini. Karena untuk smartphone ini dia masih belum unibody atau baterainya ini masih bisa dicopot. Dan cara nyopotnya seperti ini, gampang seperti smartphone jadul-jadul zaman dulu. Dan di sini ada tulisan dilarang melepas, tapi terlanjur udah dilepas. Mungkin bagian karet ini aja ya yang dilarang dilepas. Masa kalau misalkan ini nggak boleh dilepas kan berarti kita nggak bisa masukkan SIM card dan juga MMC. Kita lepas dulu baterainya untuk melihat bagian SIM card dan juga MMC-nya ada di mana. Nah, jadi ini adalah baterainya yang tulisannya original, entah original atau enggak, tapi di sini ada tulisannya original battery yang standar voltage-nya itu 3,8 volt. Untuk kapasitasnya 2300 mAh atau 8,74 watt-hour. Dan ini adalah bagian dalamnya. Di sini ada nomor IMEI dan juga ada Sambalaya Malaya Persada yang mungkin ini adalah distributor resminya. Ini ada tulisan Made in China dan di sini ada slot untuk MMC dan yang di sini adalah slot untuk SIM card. Jadi sebelah kiri ini SIM card, di sebelah kanannya adalah MMC yang tadi katanya di boxnya itu dia bisa membaca sampai 32 GB. Oke, jadi sekarang kita masukkan lagi baterainya dan kita nyalakan sambil kita lihat di sistemnya dia spesifikasi realnya seperti apa, apakah sama dengan boxnya. Oke, jadi HP-nya ini udah nyala dan untuk unlock-nya itu cuma di tap, nggak di slide seperti HP-HP sekarang. Failed to set default launcher, try again, later, kita later aja ya. Nah, saya di sini nggak akan terlalu membahas banyak tentang HP ini karena sekali lagi spesifikasinya ini cuman RAM-nya 1 GB, ROM-nya 2 GB dan Android-nya kita lihat Android-nya dia versi berapa. Kok lama sebentar ya guys. Nah, ini dia jadi pakai Android, hilang soal. Dia jadi pakai Android 4.0 es krim sandwich. Kemudian untuk penyimpanan internalnya cuman 1 GB di sistemnya ini. Kok cepet banget mati ya? Ya, seperti yang kalian lihat ini total ruang cuma 1 GB dan udah terpakai 343 MB. Saya di sini cuma menginstal, sepertinya kemarin saya cuma menginstal YouTube dan juga Free Fire kalau nggak salah. Games. Oh, udah saya hapus Free Fire-nya. Jadi saya cuma menginstal YouTube dan itu aja. Untuk software lainnya itu adalah bawaan dan dia udah makan 343 MB. Jadi sisanya cuma 700 MB. Jadi kalau kalian mungkin punya budget 400.000 dan memutuskan untuk beli HP ini, kalian harus punya budget tambahan untuk membeli minimal MMC ya 16 GB lah. Karena kalau cuma 1 GB, ya menurut saya sih kurang. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba untuk kameranya. Dan kenapa di awal tadi saya bilang kalau kalian akan mendapatkan bonus kamera pocket, karena menurut saya dengan harga 400.000, kualitas dari kamera Lumix Phone ini benar-benar overkill lah ya kalau harganya itu 400.000. Dulu awal-awal itu saya research tadi ada sebuah web yang harganya handphone ini tuh harganya itu sekitar $295 dan sekarang itu harganya cuma sekitar 400 ribuan dan itu pun harga baru. Jadi buat kalian yang pengen tahu atau hanya sekedar lihat-lihat seperti biasa, saya sudah menaruh link pembeliannya di deskripsi. Jadi sekarang kita akan nyobain langsung kameranya ini seperti apa. Pertama dari segi aplikasi interface-nya menurut saya sama banget dengan kamera pocket. Jadi di sebelah kiri ini kalian bisa memilih mode-modenya. Kalian bisa memilih mode auto, mode standar, mode scene, kemudian profile dan juga color di sini. Dan juga di sini ada setting. Jadi ini kan resolusinya sampai 13 megapiksel. Cuman kalau kalian milih mode yang aneh-aneh itu dia cuman sampai di resolusi 2000 kali berapa tadi. Tapi kalau kalian mode standar atau mode auto seperti ini, kalian bisa setting sampai ke 13 megapiksel. Nah, ini adalah mode tertingginya.
Kemudian sekarang kita coba, ya di sini itu ada kayak modenya. Jadi ini ada pilihan. Jadi kalau misalkan kalian touch di screen, dia akan ngezoom. Contohnya seperti ini. Kita touch di sini, dia akan ngezoom. Kalau misalkan kalian pilih mode lain, mode ini misalnya, yang kalian touch akan langsung motret. Saya kasih contoh, misal kalian mau pengen touch ini. Nah, dia akan langsung motret seperti itu. Kita save dulu, nanti akan kita tunjukkan kepada kalian bagaimana hasilnya. Kalau ini adalah mode HDR Auto, jadi kalau misalkan kalian tekan di sini, exposure-nya akan nambah. Jadi tingkat keterangannya akan nambah. Dan di HP ini juga punya namanya Power LCD On. Jadi kalau misalkan kalian merasa LCD-nya ini kurang bara, apa bahasa Indonesia, bara? Kurang terang, kalian bisa aktifkan fitur Power LCD On ini dan layarnya sekarang menjadi lebih terang. Jadi kalau misalkan kalian di luar ruangan dan kondisi sinar matahari itu terik banget kan, biasanya brightness layar itu kalah. Jadi kalian bisa pakai Power LCD On ini untuk memperjelas mata kalian ketika melihat layar. Kemudian di sini juga ada opsi untuk zoom seperti ini, persis banget dengan kamera pocket. Kemudian ada settingan lain, di sini ada settingan untuk stabilizer. Tapi stabilizernya ini cuma untuk foto ya, untuk videonya menurut saya sih nggak ada stabilizernya karena nggak ngefek sama sekali. Dan FPS-nya itu mungkin di bawah 30 karena nggak smooth-smooth banget. Jadi stabilizernya ini sekali lagi hanya untuk kameranya. Dan jadi kalau misalkan kalian motret seperti ini kemudian agak goyang, itu nggak menjadi masalah karena dia ada fitur stabilizernya. Contohnya kita akan memotret bagian ini tapi kita agak shaky. Kemudian untuk pilihan special effect-nya ini juga banyak banget. Jadi ada standar, sepia, mono, pop, pure, chic. Yang ini ya anggap aja seperti color grading. Tapi yang paling bikin saya menarik dengan harga 400.000 ada fitur yang namanya blur. Dan ini cukup GG sih. Sebentar, saya ambil gambar di situ. Kemudian di sini juga ada tulisan 3D. Saya kira ini kayak 3D-nya Samsung Note 10 Plus ya. Jadi saya pernah bikin konten kalau Samsung itu bisa men-3D-kan apapun yang di video. Tapi di HP ini ya jadi ada tulisan notifnya seperti ini. Sayangnya siapa? Sayangnya kamera telah berhenti. Entah itu harus di-upgrade atau gimana, tapi kalau misalkan bisa dan ada fitur 3D seperti Note 10 Plus yang pernah saya bikin kontennya, menurut saya dengan harga 400.000, wah ini benar-benar gila, GGWP banget sih. Recording file. Iya, ini kayaknya panorama. Jadi sekarang saya foto dari kiri, kemudian saya ke kanan pelan-pelan. Oke, udah cukup segini aja. Kita coba hasilnya seperti apa. Apakah dia panorama? Oh iya, jadi dia juga punya fitur, aduh baterainya mau habis. Jadi dia juga punya fitur panorama juga di HP. 400.000, tapi kalian harus pelan-pelan banget karena tadi saya cuma coba-coba dan nggak terlalu ngepasin. Hasilnya seperti ini panoramanya. Oke, jadi ini adalah kualitas suara mic dari Lumik Phone yang kita review. Kira-kira seperti ini suaranya dan di luar ini panas banget dan banyak angin. Kira-kira seperti apa suaranya kalian nanti bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk kualitas gambarnya saya nggak tahu nanti ketika dipindah di YouTube kemudian diupload di YouTube apakah sama. Kalau di layarnya Lumik Phone ini terlihat bagus. Tapi kalau di-upload ke YouTube, kalau ada perbedaan gambar, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Kemudian kalau untuk hasil low light kameranya loh ya, kameranya ini menurut saya cukup oke kalau low light. Dan ini adalah scene yang saya ambil sekitar mau maghrib, sekitar jam 5 sore. Dan seperti yang kalian lihat, kualitas low light kameranya ini masih cukup oke. Tapi kalau videonya memang agak kurang. Tapi menurut saya kalau misalkan digunakan untuk awal, video iseng-iseng yang mau di-upload ke YouTube, ya masih cukup oke lah. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari NTT Docomo teman baikku di segmen episode Rempon Janda episode ketiga ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga hanya 400.000 yang dulu katanya awal-awal barunya itu harganya sekitar $295 atau sekitar kalau rupiah sekarang mungkin sekitar 4 jutaan. Dan sekarang 400.000 itu kalian udah dapat HP baru, bukan HP bekas dari Docomo ini. Dan kesimpulannya dengan harga 400.000 menurut saya kameranya ini overkill banget di kelas harga 400.000. Karena seperti yang kalian lihat tadi, hasil jepretannya itu kayak nggak kelihatan kalau ini dari HP yang harganya cuma 400.000. Kemudian dari segi interface aplikasi kameranya juga mirip-mirip seperti kamera pocket dengan pilihan filter, pilihan blur, kemudian pilihan resolusi dan juga udah autofocus. Tapi kalau untuk kekurangannya, memang menurut saya dari segi spesifikasi, kalau digunakan di aplikasi berat ya, seperti sekarang itu kayaknya memang nggak cukup dengan RAM hanya 1 GB dan ROM 2 GB.
dengan Android 4.0 dan itu adalah yang paling mentok, jadi kalian nggak bisa upgrade lagi, mentok di 4.0. Dan juga baterai dari HP ini agak sedikit boros kalau kalian gunakan untuk video dan juga jepret-jepret, mungkin sekitar 3 jam aja udah habis. Tapi kalau kalian gunakan untuk keperluan ringan seperti browsing dan juga YouTube bisa lebih lama. Tapi karena HP ini saya tertarik untuk nge-review ke kameranya daripada ke handphonenya, jadi saya otak-atik di bagian kamera dan lumayan panas dan juga baterainya cepat habis. Oke, jadi cukup segitu aja video review dari Docomo teman baikku kali ini. Dan sekali lagi biar nggak dikira hoax kalau harganya ini hanya 400.000 seperti biasa, link pembeliannya sudah ada di deskripsi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!